Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 19.800.051 dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Nomor 1, apa tujuan dan sasaran pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Nomor 2, jelaskan pendekatan dan implementasi pendidikan anti korupsi. Untuk menentukan bagaimana pendekatan pendidikan anti korupsi di ranah pendidikan, perlu dilakukan survei terlebih dahulu di kampus tersebut dan masih perlu perbanyak tindakan agar berimplementasikan pendidikan anti korupsi ini mungkin bisa lebih dibenahi dan dikembangkan lagi agar supaya mahasiswa lebih mengerti bahwa betapa pentingnya anti korupsi ini untuk generasi penerus bangsa. Nomor 3, bagaimana menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi? Jawabannya, untuk menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun, tidak berbohong sampai kapanpun, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Nomor 4, sebutkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Adapun nilai-nilai dalam pendidikan karakter adalah sebagai berikut: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan yang terakhir menghargai prestasi. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan dimensi, indikator, dan acuan dalam pendidikan anti korupsi. Dimensi dan indikator pendidikan anti korupsi. Yang pertama, politik, membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum atau bersama, melaksanakan kebijakan didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran, melakukan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih, melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nilai acuan pendidikan anti korupsi: kesetaraan sama tingkatan atau kedudukan sebanding atau sepadan, kebersamaan hal bersama seperti rasa persaudaraan atau kekeluargaan, senasib, sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan atau integritas. Nomor 6, sebutkan dan jelaskan contoh mengapa pendidikan anti korupsi memiliki keterkaitan dan kesederhanaan dan kejujuran. Yang pertama, kejujuran. Ajari anak untuk tidak mengambil kepunyaan orang lain. Biasakan meminta izin sebelum meminjam, tidak mencontek. Tumbuhkan kebanggaan saat ia berhasil dengan upaya sendiri. Dapat pula kita tekankan untuk berkata jujur dengan membiasakan anak bercerita secara terbuka. Yang kedua, kesederhanaan. Ajari anak merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Setiap anak ingin membeli sesuatu, ingatkan bahwa ia sudah punya di rumah. Biasakan membeli yang baru jika membutuhkan, bukan menginginkan. Tekankan bahwa yang penting bukan baru atau bagusnya, tapi fungsi dan manfaatnya. Yang ketujuh, jelaskan faktor internal dan eksternal terhadap tindak korupsi. Yang pertama, faktor internal, sifat tamak atau rakus. Yang kedua, modal yang kurang kuat. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif. 2, faktor eksternal. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, dan yang terakhir aspek organisasi. Kemudian nomor 8 atau nomor terakhir, sebutkan dan jelaskan tindak korupsi dan anti korupsi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pengangkatan jabatan kepala sekolah. 2, pengadaan sarana dan prasarana termasuk seragam, buku, gedung, peralatan, laboratorium, dan sebagainya. Yang ketiga, penggunaan dana BOS. Yang keempat, penerimaan mahasiswa baru atau penerimaan siswa baru. Yang kelima, pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Itulah tadi jawaban dari soal ujian akhir semester. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.